Halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cerdi Bonsai. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Nah, di video saya kali ini saya punya bahan dongkelan santigi ya sobat bonsai. Nah, ini saya medianya cuma pakai sekam bakar sama sekam mentah murni, cuma pakai sekam bakar dan sekam mentah, tidak campur apa-apa lagi. Dan hasilnya sekarang udah mulai subur. Tujuan saya menanam dongkelan santigi pakai media sekam bakar dan sekam mentah itu punya kelebihan juga punya kekurangan. Kelebihannya dia tingkat kehidupannya itu sekitar 70% sampai 80% dibanding media yang lain. Kelebihan yang lainnya dia saat pemindahan ke pot mapan kita tidak usah membongkar media lagi, kita tinggal tarik medianya, sekamnya akan ikut ke bawah, jadi kita langsung naik ke pot mapan. Nah, seperti ini contohnya, dia udah akarnya udah penuh, misalnya kita tarik dari sini dia nggak bakal jatuh. Nah, ini kelebihannya pakai media sekam. Ini dua-duanya udah subur ya, yang ini juga sama udah subur. Pakai sekam bakar sama sekam mentah. Oke, kita lihat dulu proses penanamannya dari awal dongkelan.
kelebihannya juga dia lebih subur dibanding pakai pasir malang atau pasir laut. Ini untuk awal penanaman aja ya sobat bonsai ya, jadi nggak direkomendasikan untuk di pot mapan. Ini untuk sekedar awal penanaman, lalu kita pindah ke pot mapan, jadi lebih ringan, lebih mudah pemindahannya, jadi nggak ribet. Nah ini juga sama, dia udah mulai mencekram akarnya, agak angkat. Nah jadi itulah kelebihannya pakai sekam bakar dan sekam mentah. Tingkat kehidupannya juga sekitar 70%, 80%. Jadi semuanya rata-rata kalau saya awal penanaman pasti pakai sekam bakar dan sekam mentah. Tujuannya sewaktu pemindahan ke pot semen atau pot mapan dia akan lebih mudah. Dia tinggal ambil sedikit media yang di bawah-bawah, jadi dia akarnya dari sekam itu dicengkram oleh akar-akar serabut santigi yang kecil-kecil, jadi terbawa, jadi nggak rentan. Santigi itu rentannya ketika pemindahan dari pot atau karung pas ke pot mapan. Dia biasanya akar-akar santigi yang muda itu banyak yang putus, jadi ketika pemindahan dia stres berkepanjangan biasanya. Dan ini juga saya nggak pakai sungkup ya sahabat bonsai ya, nggak pakai sungkup itu lebih aman sebenarnya dibanding pakai sungkup. Pakai sungkup itu kelebihannya dia cepat terubus, cepat subur, tapi kelemahannya ketika dia buka sungkup di situ kita 50-50, biasanya PHP kata orang. Dia awalnya kering di pucuk, lama-lama stres, mandek, akhirnya sekarat, mati. Kebanyakannya kasusnya seperti itu. Kalau pakai sekam bakar enggak ya, kalau enggak disungkup. Kalau saya biasanya enggak suka disungkup, langsung dipakai media sekam, ditanam di pot atau karung. Ketika pemindahan sekamnya terbawa di akar. Nah ini kita angkat gini aja, dia aman sobat bonsai. Akarnya udah mencekram. Biasanya akar untuk mencengkram media itu harus untuk memenuhi media itu harus benar-benar dia terubus, subur dulu ya, panjang-panjang sekitar 1 jengkal dia baru bisa mencengkram media. Tapi kalau misalnya kita menanam dari awal langsung pakai sekam bakar dan sekam mentah, terubus baru segini aja dia akar sudah penuh, sudah mencengkram. Karena tingkat kelembaban sekam bakar itu tinggi, unsur haranya juga tinggi, jadi dia subur. Ini juga sama yang satunya ya, yang kecil, dia subur, daunnya juga tebal-tebal, mengkilat tebal sobat bonsai. Nah, ciri-ciri santigi subur seperti ini. Ini saya rekomendasikan untuk awal penanaman aja ya sobat bonsai, mau yang besar maupun yang kecil. Donkelan santigi saya pakai medianya sekam bakar dan sekam mentah aja untuk awal penanaman. Begitu pemindahan ke pot mapan, pot semen atau pot keramik, baru saya pakai pasir malang. Oke sobat bonsai, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Support terus channel Studi Bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.